zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi. Artinya menzalimi diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Ini kita tadi tawajuh itu salah satu arti daripada ini, ya. Itu tadi menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri itu bukan dalam arti negatif, ya. Nah, kalau menzalimi orang lain tuh negatif tuh. Tawajuh ini tadi, wirid ini salah satu bentuk menzalimi diri sendiri. Bisa suluk juga, puasa juga tuh menzalimi diri sendiri namanya tuh. Nah, sampai dia mati tanda kutip, sampai maksudnya tuh nonaktif akal pikiran dan bacain. Itu dia. Jadi kalau udah nonaktif baru dia bisa masuk mari kan. Nah, ke alam metafisika ketuhanan ini kan itu dia. Jadi kita berzikir, kirim terus ke guru rohani itu, nanti turunlah nur Allah itu meresonansinya, baru kita lepas dari dimensi jasmani, ya, lepas dari dimensi jasmani baru bisa masuk mari. Ya, itu bahasa lainnya mati. Jadi dulu pernah saya katakan itu awal-awal ya Pak, belajar kita sering-sering mematikan diri. Ya itu dia. Matikan diri. Ya inilah mematikan diri. Jadi nanti sampai nanti mati itu menjadi sudah tidak asing bagi kita, kan gitu kan. Jadi kalau disebut mati bagi orang tarikat itu kan banyak, ya kan. Nah, mati yang nyawa berhenti itu mati yang terakhir nanti itu. Jadi kita sudah mempersiapkan mati nanti yang untuk kita di alam kubur itu dari sekarang. Jadi inilah latihannya. Karena orang sana mati itu kan tidak melepaskan dimensi tubuhnya. Nah, kita tawajuh itu pun melepaskan dimensi tubuh jadi poin dari surat Al-Fatir 32 ini, sering-seringlah kita menzolimi diri sendiri, tapi bukan dalam artian negatif, bukan, tapi positif. Artinya apa? Karena untuk kita mau masuk ke dimensi rohani, berulang-ulang tuh mesti mati, yaitu zolimi dirimu sendiri. Dirubah pagi petang, dizolimi 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam, itu sekarang, ya kan? Nah, itu menzolimi diri sendiri. Ya, jangan diartikan tuh kalau kita bilang zolim itu kan seperti negatif ya. Enggak, itu di ayat surat Al-Fatir ini maksudnya itulah orang-orang yang mau menuju menjalan Tuhannya mesti mati. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, udah mahir dia, udah biasa mati dalam makna itu, ya nanti begini pun udah bisa, ya kan? Udah bisa. Walaupun kita di alam sadar ini nanti yang mengendalikan si ruhnya kalau sudah master. Kalau belum makanya kita mesti latihan duduk berlama-lama itu, Mas Arul. Kalau enggak nanti kalau udah melek mata gini yang aktif apa? Akal pikiran indera, ya kan? Kalah kita sama duniawi, ya kan? Jadi untuk untuk mengaktifkan si ruh itu ya harus dinonaktifkan akal pikiran dan panca latihannya kan itu kan, pikirnya itu. Nah, ini tidak bisa kalau nggak dibimbing. Nah, itu pentingnya tuh. Makanya tawajuh begini, wirid ini nih dipus, ya, dipus. Apa dipus tuh? Dipompa, didorong. Ya, kalau nggak didorong begini, nggak ada yang mengingatkan. Paling jago pun taruhlah setahun itu. Lepas sudah malas pasti malas. Iya, pasti malas itu. Nanti zikir itu pada akhirnya apa? Ya sekedar ala kadar katanya. Ya kan? Jadi kira sekedar, ya itu fakta banyak terjadi kan. Iyalah kalau nggak dibimbing itulah kata yang ada guru profesor itu. Jadi kalian datang wirid tawajuh itu, ya harus dipompa lagi, disemangati lagi. Karena kalau nggak kalah kita sama akal pikiran dan panca indera kita, ya kan? Nah ini bawaannya mau ke dunia kan? Ya kalah kita sudah, ya kan? Ada wirid ini dipompa lagi, diingatkan lagi. Itulah krusialnya pembimbing itu, guru pembimbing itu. Kalau nggak, ya gol nanti, ya. Kenapa? Zikir kita kan belum duduk, ya kan, Ren? Maka bertarekat tuh berulang kali katakan bukan tentang banyaknya murid, banyaknya pengikut, tentang bagaimana ketersambungan rohani itu kepada nur Allah ini kan. Nah ini dia. Wah berat ini loh gunanya itu, dipompa terus, kan itu kan. Udah tersambung nanti dia baru terjadilah itu dampaknya kepada diri, kan itu dia kan.
Nah, inilah bentuk kita adaptasi, ya. Itu tadi mati tadi. Karena menuju nol, ya kan? Ya menuju nolnya apa? Ya mati, menzalimi diri kan? Ya dia kan? Iya, jadi untuk menuju nol ini perlu ada adaptasi kan? Nah, nanti di sini kita baru ngerti. Ya seperti yang ku sampaikan di awal tuh. Oh, ternyata harus ada campur tangan Tuhan, kan campur tangan Nur Allah ini kan. Dia campur tangan dia itu. Campur tangan dia. Nah, ini maksudnya ini dia. Ya kan? Kalau nggak ada campur tangan Nur Allah ini, oh, berat ya kan? Ya. Nah, itulah bahasanya katanya diperjalankan ya kan, disucikan. Berarti ada campur tangan Allah, itulah dia. Nah, untuk menzolimi diri sendiri ini perlu dibimbing. Nggak bisa sendiri-sendiri, ya. Nah, nanti ujungnya apa? Udah malas, bosan, udah lama-lama ditinggalkan gitu apa? Karena kan belum menjadi kebutuhan di kertu kan. Oh, oke ya. Nah itu dia. Dia harus sering-sering dipompa. Kalau nggak dipompa nanti pasti loyo. Iya. Orang kalau udah loyo itu kalau nggak ada orang yang pembimbingnya macam mana? Dia akan membenarkan itu kan? Dibenarkannya. Ya udahlah, nggak usah lagi berpikir, nggak usah lagi wirid gitu ya kan? Ya kan? Oke ya, aku kira itu malam hari ini mau nyampaikan ini. Oh, ternyata tadi pas duduk saya ketemu ayat itu. Nah, ketemu tadi ayat itu, dibawa ke sini. Oh iya, betul lah, menzolimi diri sendiri itu. Tapi bukan makna negatif, tapi dia orang yang riadah, berjihad ya untuk melampaui akal pikiran dan baca indera. Hanya borat kali lah ya. Mana ada tarikan yang enak borat itu ya kan. Makanya nggak dinanya menzalimi diri sendiri.